teman-teman, pada video kali ini aku akan menjelaskan beberapa tips-tips dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua supaya dapat mendorong perkembangan anak menjadi hal yang lebih positif. Nah, pada video sebelumnya, aku sudah menjelaskan mengenai apa saja sih yang sekiranya akan terjadi kepada anak-anak dengan usia 2 tahun. Berikut reviewnya. Cerebral palsy adalah suatu kondisi di mana seorang anak mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan. Hal ini dikarakteristikan dengan adanya temper tantrum, agresi fisik, tidak patuh terhadap aturan sosial, dan perilaku berlebihan lainnya. Sebagai contoh, perilaku yang umumnya terjadi pada fase cerebral palsy adalah anak menangis dengan kencang, marah sambil guling-guling, membanting diri ke lantai, melempar-lempar benda, bahkan ada yang sampai melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Katanya anak usia 1-2 tahun itu lagi sering-seringnya tantrum ya. Terus apa aja dong yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yuk, peduli tumbuh kembang. Oke, sekarang aku akan mengulas mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan anak menjadi arah yang lebih positif pada anak usia 1-2 tahun. UNICEF memberikan statement bahwa toddlers are especially happy when they see that they are making the adults around them happy as well. Yang berarti bahwa anak akan sangat bahagia apabila mereka dapat membuat orang dewasa sekitarnya bahagia. Artinya, apabila kita merespon perilaku-perilaku anak secara hangat dan konsisten, hal itu dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Kepercayaan diri tentunya merupakan hal yang sangat penting dan merupakan investasi yang sangat berharga bagi seorang anak. Apalagi ketika si anak sedang menjalin skala sosial yang lebih luas seperti masuk ke PAUD. Di dalam kelompok bermain untuk anak-anak usia dini, tentunya orang-orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi saat berinteraksi akan meningkatkan peluang mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan yang semakin baik. Karena dengan percaya diri, anak juga akan mendorong keberanian anak dan dapat membentuk anak menjadi sosok yang adaptif. Oke, terus apa aja nih yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak pada usia 1-2 tahun? Yuk kita simak! Yang pertama adalah permainan memasukkan dan mengeluarkan benda. Anak akan mengarahkan benda untuk mengeluarkannya dan mengembalikannya sendiri. Dan bagus untuk pengembangan keterampilan koordinasi mata dengan tangan, serta dapat membangun anak agar mengajarkan habit untuk mengembalikan benda pada tempatnya. Yang kedua adalah permainan building block sederhana. Anak diarahkan mencoba menumpuk lebih banyak barang sendiri dan membuatnya jatuh, atau akan menumpuk barang sampai jatuh, dan dapat dimodifikasi menyusun bentuk sederhana tertentu menjadi sebuah rumah atau yang lainnya. Hal tersebut akan mengajarkan anak mengenai sebab dan akibat. Yang ketiga adalah ajaklah anak berbicara dan ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nah, hal ini dapat dikemas menjadi aktivitas bermain. Ketika anak belum bisa menjawab, orang tua dapat menjawab pertanyaannya sendiri sebagai perwakilan jawaban dari si anak. Misalnya, lihat adek, ini ada gambar kebun binatang. Di kebun binatang ini ada apa ya? Nah, mungkin si anak akan diam dan kita tunggu selama kurang lebih dari 3 detik. Kemudian kita dapat memberitahu sambil mengarahkan jari kita ke benda yang akan dinamai. Oh, ini di kebun binatang ada ayam. Ini ada sapi juga. Oh, ada banteng. Bantengnya lagi makan ya? Ini ada burung. Yuk kita tangkap burungnya. Hap. Nah, si orang tua bisa pura-pura menangkap burung yang ada di gambar. Sekarang kita kasih makan burungnya pakai jagung yuk, Dek. Orang tua dapat pura-pura memberikan makan jagung dengan miniatur atau apapun itu. Hal ini akan menstimulasi pengetahuan anak. Semakin banyak pengetahuan yang akan dipahami, maka semakin mendorong anak untuk dapat berpikir kreatif. Yang terakhir adalah bermain petak umpet. Ketika anak bisa berjalan, ajaklah bermain petak umpet. Biarkan mereka mencari kita selama permainan. Orang tua dapat juga memodifikasi permainan ini dengan anak dan orang tua sama-sama mencari miniatur hewan yang bersembunyi di bawah kain, bantal, atau lemari. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Semoga bermanfaat dan yuk peduli tumbuh kembang.